wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Perkenalkan, saya Primadian Furkoni, salah satu dosen dari program studi Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malaheti, Bandar Lampung. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malaheti, Bandar Lampung. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan bertujuan untuk membekali mahasiswa yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia di bidang kesehatan tentang prinsip-prinsip komunikasi umum beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat serta dalam tim kesehatan untuk berbagai tatanan baik praktek, klinis maupun komunitas, serta membahas tren dan isu yang berkaitan dengan perkembangan komunikasi dalam bidang keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah memahami tentang konsep komunikasi secara umum meliputi pengertian komunikasi, komponen komunikasi, bentuk komunikasi, dan tujuan serta fungsi komunikasi. Mampu menerapkan konsep komunikasi umum dalam membina hubungan interpersonal dengan individu maupun kelompok dalam berbagai situasi dan kondisi. Mampu menerapkan konsep komunikasi efektif dalam membina hubungan interpersonal. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan pengaruh latar belakang sosial budaya dalam berkomunikasi. Menerapkan konsep komunikasi dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya komunikasi multidisiplin seperti komunikasi perawat dengan tenaga medis, perawat dengan tenaga farmasi, perawat dengan tenaga laboratorium, dan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Serta mensimulasikan komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan klien, keluarga, kelompok, sesama perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep komunikasi umum dalam membina hubungan interpersonal dengan individu maupun kelompok dalam berbagai situasi dan kondisi. Menganalisis dan menerapkan konsep komunikasi efektif dalam membina hubungan interpersonal, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, menganalisis pengaruh latar belakang sosial budaya dalam berkomunikasi, menganalisis konsep komunikasi dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya komunikasi multidisiplin. Menganalisis tren dan isu komunikasi kesehatan. Mensimulasikan komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan klien, keluarga, kelompok, sesama perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. 3. Kebutuhan referensi yang digunakan di mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, diantaranya buku komunikasi terapeutik dalam kesehatan, dan beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif dalam diskusi kelompok. Mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS, dan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pada pertemuan ke-16 dilakukan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan dan diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan dan diskusi kelompok sebanyak 30%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 30%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas bersama mahasiswa.
Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua pada kesempatan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, semoga perkuliahan kita diberikan keberkahan dan kita terus doa mulai. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, absensinya sudah saya buka ya. Nanti silakan adik-adik buka di link daftar hadir, nanti diisi yang hadir pada hari ini ya. Oke, silahkan bisa dilakukan. Saya beri waktu 1 menit untuk melakukan pengisian absensi. Oke, sudah ya, kita masuk ke materi ya untuk pagi hari ini ya. Pada kesempatan lalu ya, saya sudah menyampaikan terkait dengan RPS ya, RPS untuk perkuliahan kita untuk mata kuliah komunikasi dasar. Saya sudah sampaikan sedikit materi-materi yang akan kita bahas pada perkuliahan di semester 1 ini terkait dengan mata kuliah komunikasi dasar. Nah, untuk pagi hari ini ya, kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu materi membahas tentang materi konsep dasar komunikasi dalam. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini kira-kira kita bisa nggak diskusi terlebih dahulu terkait apa sih itu komunikasi? Silakan adik-adik, ada yang mau berdiskusi terkait dengan apa itu komunikasi. Kita sebagai manusia terkait komunikasi enggak? Ya. Silakan ada yang mau berdiskusi terkait dengan komunikasi. Silakan. Oke, siapa namanya? Yesi, Pak. Yesi. Komunikasi itu kayak suatu kegiatan percakapan menyampaikan sesuatu dari orang ke orang lain. Dari orang ke orang lain. Oke. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Namanya siapa? Namanya Serli, Pak. Serli. Ya, silakan Serli. Komunikasi itu merupakan suatu kegiatan yang dimana apabila kita bicara ada timbal balik atau respon dari seseorang, itu baru dinamakan komunikasi. Karena adanya timbal balik atau respon. Ya. Yang sedang kita lakukan hari ini komunikasi kan? Ya. Oke, kita masuk terkait dengan pengertian komunikasi. Ya. Jadi komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, ya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jika kita berbicara A, maka dapatnya sampainya adalah A. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi sampai pesannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan saya memesan kopi, itu dapatnya kopi. Seperti itu ya. Jadi dipahami adik-adik ya. Selanjutnya komunikasi sebagai proses individu, seseorang komunikator yang mengirimkan stimulus biasanya dalam bentuk verbal atau kata-kata untuk memberikan pengaruh atau memodifikasi perilaku orang lain atau komunikasi. Jadi nanti dalam komunikasi itu terdapat beberapa komponen-komponen ya. Ada komunikator, ada komunikan. Nah, ini bisa dilihat nih gambarnya ya. Komunikasi adalah respon yang saya dapatkan. Jika saya minta teh, maka saya dapatnya bukannya dapat. Nah, selanjutnya kenapa kita harus berkomunikasi? Apa ini? Kok kita sebagai manusia ya kita harus berkomunikasi? Kenapa? Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Ya, silakan. Karena sebagai makhluk sosial ingin mengetahui lingkungan sekitar, kebutuhan fundamental dan karena adanya kebutuhan. Karena adanya kebutuhan. Jadi kita berkomunikasi itu karena adanya kebutuhan. Ada lagi?
Yang ingin berdiskusi, menambahkan dari rekannya. Kenapa kita sebagai manusia itu harus berkomunikasi? Tadi temannya menyampaikan karena ada kebutuhan, betul ya? Saat seseorang itu memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhannya, maka dia harus berkomunikasi. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan orang lain. Ya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Rasa ingin tahu inilah yang memaksa manusia untuk berkomunikasi. Hari ini kita berkomunikasi ya dalam proses pembelajaran di program studi ilmu keperawatan. Apa sih yang ada di kita dari proses belajar ini? Proses belajar komunikasi ya? Apa yang ada di kita? Ada keinginan ingin tahu nggak? Ingin tahu terkait dengan bagaimana sih saya sebagai mahasiswa perawatan nantinya bisa menjadi seorang perawat. Ya. Nah, selanjutnya komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat fundamental. Bisa teman-temannya ya. Bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat, karena tanpa komunikasi masyarakat itu tidak akan bisa bertumbuh. Ternyata komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu sangat penting. Selanjutnya, adanya komunikasi disebabkan adanya kebutuhan akan mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi dengan berkomunikasi, ya kita akan cepat untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, misalkan adik-adik ada hal yang diinginkan, cara menyampaikannya adalah dengan cara berkomunikasi. Ada sesuatu yang ingin adik-adik sampaikan, menyampaikan dengan cara berkomunikasi. Nah, adik-adik yang saat ini kuliah sebagai mahasiswa perawatan, ya itu kebanyakan akan menjadi lulusan perawat, ya. Dengan pandai berkomunikasi, dengan kemampuan komunikasi yang baik, ya, kita akan dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik juga untuk ya. Kira-kira nanti kalau ketemu pasien komunikasi. Nah, kita lebih dalam lagi di materi selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan komunikasi terapeutik. Ya. Apa itu komunikasi terapeutik? Yaitu adalah komunikasi yang bisa memberikan efek. Nah, ini harus belajar dari sekarang adik-adik. Ya, bagaimana untuk bisa menjadi seorang perawat-perawat yang mampu memberikan efek terapeutik. Ya. Nah, kira-kira dari sekarang ini karakternya beda-beda nggak adik-adik? Ada yang mengambekan? Ada orang yang kadang-kadang suka berpuntan? Nah, kalau sudah jadi perawat, ketemu dengan pasien, ya, bertemu dengan pasien, itu nggak boleh lagi menjadi perawat yang berpuntan, ya, karena kita akan memberikan jasa pelayanan kepada pasien. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi. Ya, yang pertama itu menurut cara penyampaian komunikasi. Ya, yang pertama ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Kalau komunikasi lisan itu seperti apa? Seperti ini ya. Dan setelah ini komunikasi lisan. Kalau komunikasi tertulis, terus ada poster-poster ya. Kalau misalkan ada adik, kalau komunikasi lisan misalnya ada di rumah sakit nih, ya di rumah sakit. Nanti ada menyampaikan, misalkan Pak Satpamnya menyampaikan. Di sini dilarang merokok. Itu adalah penyampaian komunikasi dalam bentuk lisan. Ya, tapi ada juga yang Pak Satpamnya nggak menyampaikan, petugas kesehatannya tidak menyampaikan, ya, tetapi ada posternya, ya, dilarang. Itu kira-kira sampai nggak pesannya? Yaitu pesannya adalah di lingkungan rumah sakit itu tidak boleh. Paham ya? Jadi tadi ada jenis menurut cara penyampaian informasi, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Lalu selanjutnya komunikasi menurut kelangsungannya. Di dalam proses komunikasi dapat kita ketahui terjadi interaksi dua belah pihak tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah komunikasi langsung dan yang kedua adalah komunikasi tidak
Ya. Ini komunikasi langsung tidak langsung. Jadi komunikasi langsung yaitu proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga. Jadi langsung ya. Nah kalau komunikasi tidak langsung, proses komunikasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Ya. Berarti kalau kita komunikasinya lewat telepon itu langsung atau tidak langsung? Kalau komunikasi ngobrolnya misalnya dari perawat nih ya, dari selesai kuliah di perawat ngobrol nih ya di ruangan nurse station membahas terkait dengan masalah-masalah pasien, menentukan bagaimana sih rencana yang terbaik untuk penyelesaian masalah pasien, itu masuk komunikasi apa? Komunikasi langsung. Nah, adik-adik di dalam komunikasi langsung ini jangan-jangan harus dapat menjadi komunikator dan juga menjadi komunikan yang baik. Apalagi tadi sudah jadi perawat ya, cara yang menjadi perawat itu nanti adik-adik akan bertemu dengan pasien, melakukan pengkajian terhadap pasien. Profesi perawat adalah profesi yang berdampingan dengan pasien selama 24 jam secara profesi. Betul nggak? Dari awal masuk ruang UGD sampai dengan pasien pulang. Makanya kita sebagai perawat ya itu harus mampu menjadi perawat-perawat yang saya sampaikan, menjadi perawat-perawat yang memiliki karakteristik human therapy atau perawat-perawat yang bisa memberikan efek terapi. Ya, jadi kalau ketemu pasien meskipun kita banyak masalah jangan judes. Ya, jangan sampai pasien itu menjadi pelampiasan kemarahan. Paham ya? Menjadikan plastis. Ya, saya sebagai komunikator nanti bisa berganti. Saya sebagai seorang komunikator. Ya, jadi kalau kita sekarang dari sebagai seorang perawat untuk menjadi seorang komunikator yang baik, kita harus menjadi seorang komunikator yang baik. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah mulailah untuk belajar berhenti berbicara saat terjadi komunikasi. Jadi gantian, ya. Jadi gantian. Tanya kembali pasiennya, ya. Lalu biarkan orang lain bicara dengan leluhur. Jadi jangan terbiasa saat ada orang lagi berbicara, ya, lagi menyampaikan seperti ya, tiba-tiba ada omongannya. Jangan, ya. Selanjutnya berikan apresiasi dan perhatian kepada pembicara. Nah, ini penting. Ya, jadi saat adik-adik nanti bertemu dengan pasien, ya, di rumah sakit, ya, atau di pelayanan kesehatan lainnya, misalkan rumah sakit, puskesmas, ya, atau di klinik, atau adik-adik saat berkomunikasi dengan pasien, ya, dengan komunikan, perhatikan lawan bicara. Perhatikan lawan bicara. Jangan ada lawan bicara lagi menyampaikan pesan, ya, adik-adik malah main HP, ya, adik-adik malah main HP, atau adik-adik tidak fokus nih kepada pasiennya, mengerjakannya. Nah, jadi kalau misalkan pasien itu sudah menyampaikan permasalahannya, coba belajar menatap, ya. Jadi jangan malah pasien ngomong malah sibuk sendiri ke sana. Nanti pasiennya nggak nyaman. Ya, kalau pasiennya nggak nyaman, ya di awal tadi, ya, hubungan saling percaya tidak terjadi. Ya. Selanjutnya yaitu janganlah menyela dan mengganggu pembicara. Lalu berusaha mencermati uraian yang disampaikan. Selanjutnya pemahaman terhadap karakter pembicara. Nah, ini penting juga nih. Adik-adik nanti sebagai seorang perawat, ya, itu akan bertemu dengan banyak sekali, ya, manusia, ya, dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Karena memang konsepnya adalah manusia is unique. Ya, artinya manusia is unique adalah antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, ini kita sebagai seorang perawat harus cepat mampu untuk memahami karakteristik setiap manusia. Ada pasien yang sabar, ada pasien yang tidak sabar, ya. Nah, ini harus kita pahami sebagai seorang perawat, ya. Karena yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri.
lagi-lagi baik. Ya. Selanjutnya berusaha untuk menahan segala macam emosi yang mungkin muncul sebagai reaksi spontan atas pembicaraan yang disampaikan. Seandainya kita merasa perlu berargumen, sampaikan dengan cara yang santun dan bijaksana, sebab usaha memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi saat ada sanggahan, jangan saat orang tersebut sudah semangat menyampaikan, ya. Tetapi tunggu dulu, kira-kira ada jeda. Jadi penyampaian kita harus tahu momennya seperti apa, ya. Nah, yang terakhir, gunakan strategi bertanya untuk menggali informasi lebih dalam. Ya, jadi pertanyaannya, ya, menggunakan strategi bertanya. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin mengetahui kondisi pasien, ya, strateginya adalah dengan cara melakukan komunikasi dengan cara bertanya. Ya, nanti adik-adik di dalam melakukan pengkajian pembahasan perawatan itu nanti akan ada yang namanya buku panduan komunikasi terhadap pasien. Itu pelajari. Ya. Nah, ini kita diskusi. Saya ingin mendengar dari sudut pandang adik-adik. Ya, dari sudut pandang adik-adik. Kenapa kita sebagai seorang perawat itu perlu mempelajari terkait dengan komunikasi? Kenapa nih kita sebagai seorang perawat ini perlu untuk melakukan mempelajari komunikasi? Agar mudah memahami para pasien, Mudah untuk memahami, mudah berkomunikasi bersama pasien. mudah berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan pasien. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa kita sebagai seorang perawat perlu mempelajari komunikasi? Silakan. Siapa namanya? Memberikan kenyamanan kepada pasien saat berkomunikasi. Ya. Kita beri applause dulu buat teman-temannya. Jadi jawaban tadi sudah tepat, ya. Artinya kita sebagai seorang perawat perlu mempelajari komunikasi karena pada dasarnya kita sebagai perawat itu setiap waktu bertemu dengan pasien. Ada pesan yang harus kita sampaikan kepada pasien untuk proses penyembuhan pasien. Ya, kita juga sebagai seorang perawat perlu data dari pasien. Kalau kita sebagai seorang perawat tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik, maka proses data tadi, ya, proses mendapatkan data tadi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau datanya nggak baik, datanya tidak tepat, ya, maka proses selanjutnya, ya, itu juga tidak akan. Tapi kita sebagai seorang perawat tidak hanya mendapatkan data itu dari pasien saja, kita juga bisa mendapatkan data yaitu data objektif, itu data-data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yang kita. Nah, hasil pemeriksaan ini juga, ya, perlu berkomunikasi. Tahu ya? Misalkan ada pasien demam nih, sudah dugaan, ya. Kira-kira kita perlu lakukan apa tindakan selanjutnya? Perlu lakukan pemeriksaan, cek laboratorium. Nah, ini perlu komunikasi ya dengan tenaga kesehatan lain dalam hal ini analis. Perlu ya. Nah, terus selanjutnya komunikasi yang intens dengan tenaga medis dalam hal ini dokter spesialis dan juga dokter umum yang menangani pasien tersebut. Jadi penting kenapa kita sebagai seorang perawat itu perlu melakukan dan mempelajari tentang komunikasi. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh? Silakan. Silakan. Silakan ayo. Jangan ragu-ragu, jangan takut, ya. Jangan takut untuk menyampaikan. Proses belajar kan ya. Proses belajar
bagian-bagian khusus penanganan hal tersebut, ya. Jadi nanti permasalahan itu akan dinaikkan ke bagian manajerial, ya. Nanti teman-teman perawat itu nanti akan diminta alur ceritanya seperti apa terjadinya konflik tersebut, ya. Dari alur cerita tersebut, ya, itu namanya kronologis kalau di rumah sakit, ya, tentang kronologis. Nanti diceritakan kira-kira letak salahnya di mana. Selagi seorang perawat, tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam memberikan intervensi atau tindakan kepada pasien itu sesuai dengan SOP, maka tidak terjadi masalah untuk perawat. Tetapi apabila permasalahan tersebut terjadinya masalah saat terjadi di kronologisnya, ya tercatat bahwasanya pasien tersebut, ya, dalam melakukan intervensinya seorang perawat itu tidak sesuai dengan SOP, maka akan ada tindak lanjut terhadap perawat tersebut. Nah, makanya inilah kita sebagai seorang perawat penting untuk bagaimana mempelajari komunikasi. Nanti lebih dalam lagi di materi-materi selanjutnya kita akan membaca dari komunikasi terapeutik yang terdiri dari 4 tahapan. Ada tahapan prainteraksi, ya, lalu ada tahapan orientasi perkenalan, kerja dan koordinasi. Nah, di tahapan prainteraksi ini nanti yang jadi penting. Bagaimana kita sebagai seorang perawat salah satunya harus melakukan analisa kemampuan diri. Ya. Kira-kira saya sebagai seorang perawat itu mampu atau tidak? Mampu itu dalam artian yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit. Paham maksudnya, ya? Jadi saat kita sudah melakukan tahapan yang pertama tadi, tahapan prainteraksi yang di dalamnya ada analisa kemampuan diri, harapannya saat kita melakukan tahapan selanjutnya perkenalan orientasi dan tahapan kerja itu tidak menyalahi SOP. Oke? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Baik, jika ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih, ya, atas pertemuan pada pagi hari ini. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga di minggu depan. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah komunikasi dasar keperawatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah komunikasi dasar keperawatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Malahiti Bandar Lampung serta kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Malahiti Bandar Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya haturkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.